Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Salatan wa salaman ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala limpahan karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian. Dan yang berikutnya, yang terhormat para pimpinan Muhammadiyah Sukun Kota Malang, wabil khusus sesepuh kita yaitu Bapak Kiai Haji Radik yang senantiasa membimbing dan mendampingi kita dalam menjalankan keberagamaan dan mencerahkan di dalam bab-bab agama. Dan yang berikutnya para sesepuh yang lain, tak lupa mulai dari takmir masjid sampai pimpinan ranting Muhammadiyah Kota Malang yang ada di Sukun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama memulai majlis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sambil menunggu datangnya yang lain, ya, saya sudah membuka kitab ini. Ada 3 kitab yang saya buka, yang biasa kita baca di sini sampai selesai, sesuai dengan apa yang lagi menjadi sedikit masalah ataupun ingin ditambahkan keterangannya yang ada di dalam bab-bab agama Islam. Ya, yang pertama kitab Bulughul Maram dengan syarah Tawdihul Ahkam. Dari Tawdihul Ahkam ini syarahnya Bulughul Maram yang lumayan terbaru, ya, lumayan terbaru, dari Syekh Abdullah Al-Bassam dari Saudi, ya. Kemudian yang berikutnya kitab Ar-Ruh karyanya Imam Ibnul Qayyim. Dan yang ketiga saya tambahkan dengan kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain karyanya Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Malibari, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum saya akan membahas masalah yang berhubungan satu dengan kitabus salat, masih kitabus salat. Saya di perjalanan itu sambil berzikir tadi sampai ke sini, berzikir, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala karunia yang telah Engkau berikan pagi ini. Di antaranya apa? Yaitu di Masjid Asy-Syahriyah itu saya membaca bab jamaah, bab berjamaah itu. Saya puter-puter dan saya kembangkan dan saya ambil cabang-cabang kecil. Itu sudah berulang-ulang. Tapi ternyata alhamdulillah itu kan jamaahnya rata banyak profesornya, orang-orang UB kan. Iya. Yang saya syukuri itu apa? Jamaahnya itu pelupa. Iya. Sehingga saya nggak kehabisan materi untuk muter-muter pasal itu, ya. Di antaranya pasal yang istrinya itu sakit, iya, istrinya sakit. Terus dia itu kalau berjamaah ke masjid, istrinya nggak ikut jamaah, jadi nggak ikut berjamaah. Sementara istrinya itu Pak Adum, ya, tanya ke saya, nah gimana Ustadz ini biar istri saya dapat pahala 27? Ya gampang saja Pak Adum. Hadisnya Sahih Bukhari tentang Mu'ad bin Jabal. Keterangan detailnya ada di dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain karyanya Syekh Abdul Aziz Al-Malibari. Iya, Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari.
Nah, kalau tahu itu Pak Adu, panjenengan gampang tak beri cara yang paling gampang. Ya, Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari ini menerangkan detail babnya orang yang tak bisa berjamaah ke masjid gitu. Dan ini sebenarnya masalah biasa sebenarnya kalau sudah biasa ngaji. Tapi saya bersyukur saya nerangkan pasal ini di Masjid Asy-Syariah ini sudah kurang lebih ada 5 kali. Tapi karena ya jamaahnya pelupa gitu ya. Nah, itu menjadi karunia tersendiri buat saya gitu. Tapi alhamdulillah pendalamannya lebih tajam. Iya, lebih tajamnya di mana? Yaitu ketika panjenengan istrinya sakit, itu jangan sampai ditinggalkan untuk tidak berjamaah. Sudahlah di rumah panjenengan sholat sunnah. Sholat sunnah. Misalnya subuh, sholat sunnah qobliyah subuh. Agak nututi Ustaz, takut ketinggalan jamaah dari awal. Oke, panjenengan sholat sunnah mutlak di rumah. Allahu Akbar. Istrinya diajak berjamaah. Berarti sholat subuh, sholat fardu bermakmum kepada sholat sunnah. Istrinya tetap dapat 27. Panjenengan bersedekah sholat jamaah. Berdasarkan hadis Sunan Abi Dawud, yaitu Nabi memerintah untuk bersedekah sholat sunnah atau bersedekah sholat fardu yang diulang 2 kali demi menjaga orang lain tetap dapat pahala berjamaah. Begitu, itu cara pertama. Cara pertama, Pak. Cara yang kedua dipersiskan dengan caranya Mu'adz bin Jabal di kitab Sahih Bukhari. Gimana caranya Ustadz? Ya panjenengan sholat cepet-cepet di masjid berjamaah, pulang istrinya diimami. Begitu. Istrinya maksudnya ya, istri di rumahnya, bukan istrinya tetangga gitu ya. Istri yang di rumahnya itu diimami. Berarti sholatnya panjenengan ngulang. Begitu. Namanya sholat i'adah. Oh begitu Ustadz? Iya begitu. Waduh, ini selama ini istri selalu sholat sendirian. Nah, maka kalau pengen lebih detail panjenengan, saya bilang begitu. Saya jangan disuruh ngaji di sini aja, diundang ke rumahnya saya privat, gitu ya. Tentu dengan konsekuensi yang berbeda, begitu ya. Ya enggak, bukan bayar larangnya. Berarti kan menyediakan berkat sendiri itu ya. Kalau tadi berkatnya kan bareng-bareng digotong wong sak masjid. Nah, kalau undang saya privat bab baca Fathul Mu'in sekian ini loh. Ini saya ngaji Fathul Mu'in niki, Pak nggih. Ngaji Fathul Mu'in. Khatam 2 kali. Nggih. Itu 160 halaman. Sampeyan ngaji ini 5 tahun durung mesti khatam. 5 tahun durung mesti khatam. Dan kitab ini disyarahi oleh ulama besar namanya Syekh Bakri Satok, Mufti Haramain, Mufti Mekah Madinah. Beliau alamah itu di zamannya. Beliau itu mbah buyutnya kiai saya, Syekh Bakri Satok. Begitu. Loh, ini orang besar yang nulis kitab ini. Dan itu diterangkan caranya. Caranya menjelaskan hadis tentang jamaah yang begitu itu didetailkan di sini. Begitu. Nah, maka semoga panjenengan juga bagian yang pelupa begitu ya. Sehingga saya menerangkan ini. Tapi kayaknya walaupun nggak pelupa, wong jamaah genta-genti kok ya. Bulan kemarin ngaji, sekarang nggak ngaji. Bulan kemarin ngaji, sekarang nggak ngaji gitu ya. Akhirnya kan diputar tapi kebetulan belum tahu juga. Nah, biar ngaji ini penuh dengan keberkahan ilmu yang berlimpah, saya berharap panjenengan, saya tidak terlalu lama tapi isinya padat, mengena kepada panjenengan. Udah, apa yang bermasalah dalam bab jamaah panjenengan tanyakan. Insya Allah ketika saya masih bisa membuka keterangannya secara langsung didapatkan di dalam kitab yang sudah saya siapkan ini, panjenengan langsung sampaikan. Gitu nggih? Tadi kan sudah dapat ilmu toh. Hadisnya hadis riwayat Imam Abu Dawud dan riwayat Imam Bukhari tentang sedekah berjamaah. Yes. Yang kedua, yang saya siapkan seperti yang saya tulis di YouTube saya hari ini, saya menerangkan bab yang berhubungan dengan kuburan. Kenapa? Bab kuburan gak bisa ditinggalkan dari kehidupan kita. Harus ada tuntunan agama yang menjelaskan. Nah, bab kuburan ini ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim, kitab yang sudah panjenengan sepakati untuk selalu dibaca di sini, yaitu kitab yang tebalnya kurang lebih 868 halaman. Ini semuanya isinya hadis
karyanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah, wafat tahun 751 Hijriah. Kitab ini sudah usianya 700 tahun. Tapi karena yang nulis ikhlas dan berkah, akhirnya sampai sekarang dibaca. Ustadz di Muhammadiyah itu yang mau membaca kitab ini cuma ada 2. Satu Ustadz Dwi Triyono, 2 saya. Tapi sebenarnya saya yang ngawali. Nah, karena dia tertarik, Pak Yai, sampean baca kitab apa yang berhubungan dengan ini? Kitabnya Imam Ibnul Qayyim, beliau ahli hadis. Iya, beliau ahli hadis, Imam Ibnul Qayyim, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Itu lebih senior dari Imam Ibnu Katsir. Lah Ibnu Katsir itu yang nulis tafsir Ibnu Katsir itu juga muridnya Ibnu Taimiyah, tapi lebih muda alimnya di bidang tafsir. Beliau wafat tahun 772 Hijriah, Imam Ibnul Qayyim. Lebih muda, sama-sama orang alim alama. Lah kalau katanya para ulama, kalau pengen keturutan jadi wong alim, cedek karo wong alim. Kalau gak cedek sama orang alim, berarti dekat dengan kitabnya orang alim. Begitu. Alhamdulillah sekarang sudah luar biasa perkembangannya ngaji kitab ini. Luar biasa. Yang kami awali sejak tahun 2016 ngaji kitab, luar biasa. Sampai besok panjenengan jangan lewatkan. Besok itu ngaji kajian tarjih online. Nah, itu. Kemarin saya sudah ngisi berapa kali, udah berkali-kali itu. Luar biasa ngajinya, semangat. Nah, besok itu pematerinya Ustadz Kiai Haji Dwi Triyono. Begitu. Dan dan Ustadz Afkar Hanif. Wah, itu keren besok itu kajiannya. Pokoknya kalau panjenengan nggak ngaji online besok rugi. Wong sudah difasilitasi internet. Ya, ngaji buka klik. Iya, klik enggak, Zoom itu gratis sekarang. Gratis panjenengan. Ilmunya insya Allah berlimpah. Di situ akan membahas tentang fatwa-fatwanya Muhammadiyah dan yang disinkronkan dengan kitab-kitabnya para ulama. Nah, itu sudah di-share di grup kami karena kami di Majelis Tarjih dan Majelis Tabligh, maka panjenengan jangan lewatkan besok. Insya Allah saya besok juga nongol di online, ya. Tapi belakangan. Oke, yang berhubungan dengan bab kuburan, panjenengan tanyakan hari ini. Ini kitabnya sudah tak sediakan 868 halaman. Nggih, 868 halaman. Karyanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, muridnya imam besar yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya yang akan saya bacakan ulang di kitab niki, yaitu masalah hari liburnya siksa kubur. Wah, iya. Alhamdulillah kemarin itu saya ngaji bab liburnya siksa kubur itu hari apa saja. Hari Minggu. Nah, ini Pak Imam ngomong hari Minggu. Berarti pengalaman melebu kuburan ini ya. Loh ya, bab ini kalau nggak ngaji dari kitab berbahaya. Kenapa kok begitu? Karena yang dibahas itu masalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Itu bab gaib. Tapi gaibnya ini harus dijelaskan oleh agama. Kalau orang yang mengingkari siksa kubur itu bagian daripada kekufuran. Kenapa? Nabi itu berdoa mengajarkan kepada kita selalu meminta perlindungan dari siksa kubur. Berarti saking nyatanya siksa kubur. Nah, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan hadis-hadis yang berhubungan dengan hari liburnya siksa kubur. Nggih. Hari liburnya kapan Ustaz? Waduh, keren nih. Nah, coba lihat di kitabnya, jangan hanya lihat saya. Slide-nya ini biar manfaat, nggih. Wa amal mas'alah ar-rabi'ah. Karena kalau dibahas semuanya kan tak semuanya dibutuhkan oleh panjenengan. Saya termasuk yang tetap konsisten ngaji kitab, tapi bab-babnya saya acak yang sesuai dengan panjenengan butuhkan secara mendesak. Ya, secara mendesak. Panjenengan saya yakin tidak ingin di dalam kuburnya disiksa. Nggih. Nggih napa mboten? Semoga panjenengan bebas dari siksa kubur.
Semoga sehat, panjang umur. Amin. Panjang umur sampai kiamat. Ya manusia itu repot, Pak. Pengennya panjang umur, tapi didoakan sampai semoga panjang umur sampai kiamat. Ngakak-ngakak gitu. Berarti sampean takut juga ya kepanjangan ya. Iya, takut juga kepanjangan. Ya sampean harus ceria dan saya ngaji gini. Kenapa orang di luar itu pengen ceria dan bahagia bayar datang ke tempat maksiat. Jangan-jangan Masjid Asyura ini sepi peminat karena apa? Tak ceria kalau ngaji. Iya kan? Nah, ya harus dikesankan Masjid Asyura penuh keceriaan gitu. Cukup ngomong semoga panjang umur sampai kiamat. Sudah ceria. Iya, begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Muhammadiyah ini sekarang banyak pendamping-pendamping yang siap membacakan kitab. Ya, itu dimanfaatkan dan diberdayakan dan sekaligus mensyiarkan agama, bahwa agama ini disampaikan dengan ilmu. Disampaikan dengan ilmu, dicerahkan dengan ilmu. Jangan sampai orang beragama tidak cerah cara berfikirnya di bidang agamanya. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang berhubungan dengan siksa kubur, apakah ada hari liburnya atau tidak? Ada. Ada hari liburnya, juga ada yang tidak diliburkan sama sekali. Nggih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ibnul Qayyim ini memang cerdas. Iya. Di sini diterangkan tentang hari liburnya dan ayatnya langsung ditampilkan. Nah, niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, panjenengan perhatikan ayatnya. Ayat yang berhubungan dengan siksa kubur yang libur dan siksa kubur yang permanen. Monggo panjenengan lihat surah Yasin ayat 52. Wah, ini. Ya, surah Yasin ayat 52. Kemudian yang berikutnya oleh Imam Ibnul Qayyim itu ditampilkan surah Ghafir ayat 46. Surah Ghafir ayat 46. Ini ayat yang berhubungan dengan ada hari libur dan hari efektif. Ya, jadi ada apa namanya? Neraka itu ada jam efektif ya, ada jam non efektif. Panjenengan dan saya pilih yang non efektif selamanya. Ya, tidak efektif selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur. Ya, alam kubur atau kuburan yang kita tempati. Kita tempati itu maksudnya karena kita akan menempati bergantian gitu ya. Boleh panjenengan boleh duluan lah, nanti 200 tahun yang akan datang saya nyusul gitu misalnya. Ya, inilah lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para rasul-rasulnya. Jadi orang yang di alam kubur ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lho rek sapa iki sing nangeni aku?" Begitu. Padahal dia tertidur indah selama ratusan tahun sampai menunggu kiamat. Katanya Imam Ibnul Qayyim, menurut ayat ini berarti ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disiksa di alam kuburnya. Begitu. Tidak disiksa sama sekali. Tidur pula sampai hari kiamat baru dibangunkan. Nah, sehingga ketika dibangunkan, ini kiamat kan hiruk pikuk. Wah, ini babnya lain lagi yang diharapkan kalau sudah kiamat. Kita berharap syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memberi syafaat, yang diberi izin memberi syafaat di hari kiamat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang dikatakan oleh panitia tadi, yaitu Al-Ustadz Profesor Suryadi LC MA MAG.
LG. Itu kita agar dekat dengan Rasulullah karena kita ingin mendapatkan syafaatnya. Dan satu-satunya Nabi itu yang diharapkan syafaatnya. Sehingga orang yang dibangunkan dari siksa kubur hari kiamat takut. Kenapa? Kiamat sebegitu ruwetnya. Enggak kiamat saja sudah seperti kiamat sekarang di dalam rumah. Kenapa? Cicilan, utang, anak, istri, semuanya itu sering jadi masalah kayak kiamat. Iya enggak? Enggak, sebagian, enggak semuanya. Ya. Saya katakan kepada para jamaah, katanya di dalam hadis Sahih Bukhari, orang yang selalu datang ke masjid berjamaah 5 waktu, itu bersih dosanya. Sama kayak orang yang Orang yang masuk masjid, di depan rumahnya ada kolam renang. Sehari mandi 5 kali. Itu orang yang berjamaah 5 waktu. Seperti mandi 5 kali. Kira-kira bersih apa enggak? Bersih, pokoknya pakai sabun. Iya. Apalagi ditambah dengan MS Glow, tambah kinclong. Begitu, glowing nanti. Iya. Begitu Bapak Ibu. Maka saya katakan, sudahlah kalau jadi jamaah masjid, ikut pengajian, jamaah rutin, berbuat baik, akhlaknya baik kepada tetangga, kepada atasan, kepada bawahan, kepada yang sejawat. Kok baik akhlaknya, jamaah 5 waktu, masih menyempatkan sebulan sekali datang ngaji ke PCM Sukun ini. Subhanallah, saya katakan tidak perlu baca insya Allah masuk surga, tidak perlu yakin masuk surga. Kan kasihan Allah kalau sampean dibuat ngenes lagi masuk neraka kan gitu. Di dunia sudah ngenes, ya sudah jamaah asik ngenes lagi, kayaknya tidak mungkin. Ya, artinya panjenengan yakin, insya Allah rahmatnya Allah senantiasa menyertai orang yang ahli berjamaah, ahli berbuat baik. Yakin gak masuk surga gak? Yakin. Ikut rombongan Masjid Asyura. Nggih. Siapa pimpinannya? Pak Imam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini surah Yasin ayat 52 ini Imam Ibnul Qayyim mengartikan ini hari, bahwasanya ada hari di kubur itu yang memang oleh Allah tidak efektif sama sekali. Bagi siapa? Ya tentunya bagi orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ketakwaan ini kan luas. Tidak bisa kan diartikan takwa hanya sholat. Takwa itu hanya sholat, butuh tempat pengajian untuk memberi taklim kepada umat. Ini loh takwa. Takwanya kamu itu baru sholat. Ada takwa yang kamu itu tidak lakukan. Apa? Kamu ternyata ini tidak bisa bersilaturahim baik dengan orang lain. Karena Kanjeng Nabi mengatakan layat hulul jannata qati, tidak bisa masuk surga orang yang memutus silaturahim. Walaupun sholat dan masuk surganya belakangan, itu kalau masuk. Kalau gak masuk, ya sudah permanen dan kasihan. Maka ayo, takwa itu jangan sampai lepas dari masalah silaturahim yang disebut sebagai bagian dari ketakwaan kita. Begitu. Terus yang berikutnya, surah napa? Ghafir ayat 46. Yaitu Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha wudu'a wa 'ashiyya wa yauma taqum sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Neraka diperlihatkan kepada mereka di waktu pagi, yaitu di alam barzah itu, diperlihatkan pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Pada hari terjadinya kiamat, maka dikatakan kepada mereka, masuklah hai Fir'aun dan keluarga-keluarga, yaitu bala tentaranya dan para pengikutnya. Masuk asyaddal 'adzab. Loh, ini bertanda bahwasanya kalau orang kafir seperti Fir'aun, Fir'aun itu orang paling kafir di dunia, sudah tidak ada, yaitu dia itu termasuk the top 10, ya, 10 paling ngetop, ya, masuk neraka. Ya Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Abu Lahab masih ada hari non efektifnya, yaitu hari Senin. Riwayat Imam Bukhari, setiap hari Senin Abu Lahab itu jarinya keluar air. Riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari ini menjelaskan Abu Lahab non efektif, siksa kuburnya pada hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
jarinya keluar air. Kenapa? Karena memerdekakan budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah dimerdekakan budaknya itu yang perempuan, lalu menyusui Rasulullah, dimerdekakan karena senang waktu Nabi lahir. Abu Lahab. Nah itu masih lumayan, ada hari diskonnya gitu. Tidak diperlihatkan tiap hari siksaannya, dan itu tersiksa hidupnya di alam barzah. Kapan itu? Setiap pagi dan sore, nggak henti-henti. Kalau yang di atas itu yang sama sekali tidak disiksa di alam kubur, yang ini terus menerus disiksa. Dan ada yang sekali-kali itu tidak efektif, masuk hari libur nasional di alam kubur. Begitu. Ada diterangkanlah oleh Imam Ibnul Qayyim di sini. Dan niki kudu dibaca niki. Kalau nggak dibaca nanti ayat Quran dan hadis yang berhubungan dengan bab horor kuburan kita tidak tahu. Akhirnya apa? Beramal kurang terstruktur. Ya Allah, saya ingin beramal ini, pengen nanti saya itu dibebaskan dari kubur. Atau setidaknya saya akan membuat amal ini, suatu saat saya diliburkan dari siksa kubur. Begitu. Nah niki saya bacakan. Hadisnya sudah nggih? Hadisnya apa? Qurannya sudah. Hadisnya dari banyak ulama meriwayatkan, diantaranya Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari tentang mimpinya Nabi. Fahuwa yuf'al bihi dzalika ila yaumil qiyamah. Siksa kubur untuk orang yang meninggalkan sholat. Ya, yang meninggalkan sholat karena malas itu. Waktu Nabi Isra Mi'raj itu gimana? Wah, itu kepalanya itu dipukul sampai luka. Setelah itu habis kepalanya, balik lagi dipukul lagi. Ya ini karena meninggalkan sholat malas. Meninggalkan sholat karena malas. Males so abot atau tidak, itu kalau sholat wajib, ayo kita berusaha jangan sampai meninggalkan. Oke lah, saya yakin yang hadir di majelis ini bukan orang yang ahli meninggalkan sholat, tapi jangan sampai anak cucu kita meninggalkan sholat. Itu pelajaran pentingnya. Anak kita meninggalkan sholat gara-gara kita yang tidak tegas bab sholat, sudah sholatnya kita ini nanti dipertanyakan di hari kiamat. Allah nanya kepada kita, kamu sholat tapi anakmu gak sholat, itu gimana kamu itu? Kamu ini ketua PRM, kok bisa anaknya gak sholat? Itu lebih parah nanti kalau ketua PRM itu. Iya, lebih parah itu. Apalagi ketua PCM itu tambah parah lagi itu. Malaikat gregetan, ini kok anak putune gak sholat itu. Itu makanya iya majelis tabligh apalagi ini. Ayat. Maka ayo, ini dakwah ini tidak harus nunggu megang mic di YouTube, tidak harus. Yaitu anak kita ini bab sholat ini harus diperhatikan, cucu kita harus diperhatikan bab sholatnya. Begitu. Nah, Kanjeng Nabi memberitahu seperti itu. Kemudian yang berikutnya hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas tentang hari liburnya kuburan. Kalau yang ini hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari itu tidak berhubungan dengan hari libur, tapi siksaannya terus menerus. Yang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaitu kisah yang berhubungan dengan kisah yang berhubungan dengan apa? Yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan petunjuk kepada kita, yaitu jenazah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pelepah kurma. Lah diberi pelepah kurma 2 itu sampai kering katanya Nabi, orang yang ada di dalam kuburnya itu oleh Allah diringankan siksanya. Diringankan siksanya hanya gara-gara pelepah kurma ditancapkan oleh Nabi di atasnya. Yaitu la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Katanya Nabi, insyaallah berkahnya pelepah kurma bertasbih berdoa kepada Allah, siksa kuburnya diringankan sampai mengering. Kalau sudah mengering berarti sudah tidak lagi. Maka katanya Imam Ibnul Qayyim, berarti siksa kubur itu ada hari-hari non efektif. Begitu. Ini hadisnya, nggih. Quran hadis sudah tak terang nih.
Dan itu hadis sahih semua, riwayat Imam Bukhari. Yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan hari liburnya adalah ketika orang itu mendapatkan doa dari orang yang masih hidup. Maka jangan segan-segan, gak usah ragu-ragu mau mendoakan itu. Niki Kanjeng Nabi itu sering gak ketemu oleh Aisyah. Ternyata Nabi itu datang ke kuburan Baqi, sehingga Nabi berdoa. Setelah malam-malam Nabi dicari, katanya Aisyah, ketemunya di makam Baqi, yaitu di sebelah kiri selatannya Masjid Nabawi. Nah, yang ibu-ibu nggak tahu karena dilarang di situ perempuan lihat. Tapi kalau kalau laki-laki boleh karena berziarah ke makam Baqi. Nabi itu berdoa, Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, ampunilah kekhilafan-kekhilafannya penduduk Baqi Gharqad ini. Karena ada tanaman di situ, tanaman Gharqad itu. Gitu. Tapi sekarang saya nggak tahu, waktu ke sana tak lihat kok nggak ada ya. Maksudnya sudah habis rata gitu. Yang ada kuburan-kuburan aja. Begitu. Lah doakan, itu akan menjadi apa? Menjadi hari liburnya siksa kubur. Begitu. Maka di sini katanya Imam Ibnul Qayyim, waqad yanqati'u anhu al-azab. Siksa di kubur itu kadang diputus oleh Allah, enggak dijalankan. Kapan itu? Bidu'ain, sebab doa. Au shadaqatin, atau sedekah. Dan itu sudah diterangkan berulang-ulang kepada panjenengan. Tinggal penguatan bahwa panjenengan ini jangan sampai masuk surga sendirian. Tapi ayo bantu orang yang sudah meninggalkan kita dengan doa. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Dengan apa lagi? Au shadaqatin, sedekah. Nabi mengajarkan sedekah itu. Sedekah apa? Serserah. Ya, boleh panjenengan bersedekah, bawa kambing 3 ke rumah. Iya, ini sedekah Ustaz, sedekah saya dan untuk keluarga saya yang sudah wafat. Maka itu langsung waktu itu hari libur. Nah, okay. Ya kalau gak ke rumah saya, mungkin ke rumahnya Ustaz Anas Yusuf, gitu lah ya. Iya, kambing atau motor Vario Ustaz, PCX terbaru misalnya. Ini kan contoh, atau laptop Ustaz. Karena tak lihat pengajiannya Ustaz KTU itu terganggu urusan laptop. Ya. Enggak, sekarang sudah tidak. Saya sudah bermodal ini ya. Kemarin tak bermodal saya. Au istighfarin, atau pembacaan istighfar. Au sawabi hajjin, atau pahala haji. Ya. Apa itu? Haji badal. Atau panjenengan umroh. Umroh, panjenengan umroh diniatkan sekaligus, ya Allah, ini saya umroh ya Allah, umroh sunnah ini saya ya Allah. Saya niat juga berdoa untuk kakek nenek saya. Ini Imam Ibnul Qayyim. Nah, baru yang au qiraatin. Yang qiraah ini terjadi perbedaan pemahaman ulama. Dan ini disampaikan secara jujur, secara ilmiah. Begitu. Kalau Imam Asy-Syafi'i berpendapat, ini kalau bacaan itu tidak bisa dihadiahkan kecuali bacaannya isinya doa, begitu. Selainnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama, enggak nyampe. Termasuk Al-Imam Ibnu Taimiyah, sampai enggak sampai, panjenengan enggak usah bahas itu. Kenapa kok begitu? Cari yang sampai lah menurut sampean. Saya cari yang sampai aja menurut keyakinan saya Ustaz. Saya nggak pakai yang ini. Bebas. Yang penting satu hal yang disepakati, tidak lupa mendoakan. Berdoakan terus, membacakan istighfar, haji badal ada hadisnya, puasa ada hadisnya. Nah, kalau yang bacaan itu memang penafsiran sehingga muncul perbedaan, itu biasa. Menurut yang Imam Asy-Syafi'i, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, itu memberikan pemahaman cara pandangnya Imam Syafi'i. Itu kan juga dipahami oleh fatwa Muhammadiyah. Di TJA ada. Ya. Terus tapi tidak bisa dibaca secara parsial itu aja. Tetap menghormati, menghargai yang itu menganggap sampai.
Begitu. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu menurut Imam Syafi'i, ya sudah orang yang meninggal itu dapat amalan yang ia lakukan. Sementara ibadah-ibadah badaniyah khususnya bacaan misalnya itu tidak bisa diniatkan untuk orang yang meninggal. Begitu. Tapi sedekah, doa, istighfar sepakat semua. Begitu. Hanya bacaan itu. Begitu. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Ibnu Taimiyah, enggak, bacaan, sholat, puasa nyampe walaupun meninggal. Sedekah apalagi. Kenapa? Iya, karena berdasarkan hadis Nabi itu mengatakan kepada perempuan yang datang, Nabi, ibuku meninggal dunia, punya tanggungan puasa. Gimana? Sumi anha. Ya sudah, kamu puasa atas nama dia. Oh, berarti bisa. Begitu. Oh, Nabi, ibuku meninggal dunia, dia belum haji, sudah nazar haji. Gimana Nabi? Hujji anha. Riwayat Imam Bukhari semuanya. Sudah kamu lakukan haji dan kamu niatkan hajinya untuk ibunya. Begitu. Hujji anha. Sehingga jadi hadi badal itu. Begitu. Terus hadis apa lagi? Hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu Amr bin Al-As. Yaitu Nabi mengatakan, lau anna abaka aslama, lau aslama abuka, andaikan bapakmu itu masuk Islam, fatasaddaqta, lalu kamu bersedekah, au tasuma, atau kamu berpuasa, au itakta, atau kamu memerdekakan budak, nafa'ahu dzalika, maka itu bermanfaat untuk bapakmu. Ya, karena Amr bin As itu bapaknya masih non muslim. Lalu bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau saya ini bersedekah, berpuasa, lalu memerdekakan budak atas nama bapak saya? Nabi menjawab, lau anna abaka aslama, andaikan bapakmu masuk Islam, nafa'ahu dzalika, itu bermanfaat untuk bapakmu walaupun sudah meninggal, tapi kamu yang melakukan. Ah, begitu. Loh, ini kalau dibaca semua hadisnya kan enteng. Bapak ibu gak mau yang pakai bacaan tapi pakai doa. Gak mau pakai bacaan, diganti haji. Diganti apa? Diganti memerdekakan budak atau sedekah. Begitu. Itu gak ada perbedaannya gitu. Begitu loh. Sehingga ini membantu liburnya hari siksa kubur. Begitu. Ustadz, orangnya ini gak sholat, ya itu urusannya nanti, urusan lain. Yang penting ada petunjuknya kalau bersedekah itu dapat memberhentikan siksa kubur. Maka enteng. Ini untuk kita ini kan bisa kita lakukan tiap hari. Subuh 2000 untuk kakek, nenek, engkung, pakde, bude, ponakan, sepupu kabeh. Iya toh? Kan selesai. Sore siapa? Dijadwal. Kan cerdas itu namanya. Lah kan kasihan. Sore tetangga ini luar biasa. Lah jadi sedekahi semua, luar biasa. Untuk Jumat khusus Ustadz Anas, Ustadz Andi, ya. Terakhir Ustadz Wahid, ya. Enggak, maksudnya kalau sudah almarhum gitu. Tapi niki Pak, ini namanya bab fadilah, bukan masalah yang berhubungan dengan kewajiban. Ini namanya bab fadilah. Jadi enggak usah terlalu kenceng-kenceng dan serius-serius. Ini enggak keutamaan. Panjenengan ngelakoni monggo, tidak ngelakoni tidak masalah. Yang penting tetap kudu sholat 5 waktu, kalau bisa berjamaah. Insya Allah saya dan panjenengan semuanya dengan ngaji ini berharap semakin mendapatkan ilmu yang luas dan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini sudah terhitung 1,5 jam. Karena saya berangkat dari Dinoyo tadi 5:30. Ini jam 7 ya. Monggo Pak Imam, apa? Ini kebetulan Nggih. Jadi gini bukan. Nggih. Ketika saya punya orang tua, lanjut. Sebaiknya saya, kalau orang tua kita itu ibadahnya lebih baik, yang saya berangkat haji dulu, saya dulu apa orang tua saya dulu? Pertanyaan G terus. Yang kedua,
Nggih. Ini yang menjadi masalah itu kalau seumroh badannya itu kalau untuk keluarga orang tua kita, keluarga kita sudah meninggal aman. Tapi kalau untuk orang lain umroh mungkin masih bisa dilakukan. Tapi ini yang lebih menakutkan ini ketika saya mau berangkat dari sini, yang nitip mau badal ini sampai 5 orang, itu gimana kita melakukannya? Gitu, haji itu haji. Haji, ya. Ya, gimana caranya? Ya, ini babnya sebenarnya sudah lewat. Ya, maksudnya lewat, orang haji sudah pada pulang. Iya, tapi tidak apa-apa, itu untuk tahun depan. Iya, untuk tahun depan. Nggih. Monggo panjenengan lihat ke slide itu, kitabnya sudah saya terangkan. Nggih, badal haji dan badal umroh, nyewa orang dan seterusnya. Ini keterangannya. Bab al-istinabah fil haji wal umroh lil marad. Bab mengganti orang atau minta penggantian ke orang lain dalam bab haji dan umroh lil marad karena sakit. Itu nggih. Nah, hadisnya riwayat Imam Bukhari terus dan lain-lain, dan ini ada ditulis oleh juga Imam Ibnu Hajar di dalam syarahnya Fathul Bari dan di kitab Sahih Muslim. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim, al-istinabah fil haji wal umrah. Saya terangkan konsepnya dulu. Meminta orang lain untuk menggantikan haji dan umrah karena sakit. Begitu. Pertama, haji dan umrah itu wajib sehat secara fisik. Ya, masuk istito'ah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Termasuk istito'ah itu adalah sehat secara fisik, dan istito'ah itu juga sehat aman dalam perjalanan. Begitu. Maka kemarin dibahas kuota itu masuk istito'ah apa enggak? Ini kalau diperpanjang nih, bab fikihnya. Zaman Nabi enggak ada kuota. Hari apapun, tahun berapapun berangkat haji budal-budal. Sekarang terikat dengan aturan. Ini babnya panjang. Orang dapat kuota itu menjadi bab istito'ah apa enggak? Ayatnya jelas, tapi pemahamannya bagaimana istito'ah itu? Orang itu sudah bayar mampu, tapi gara-gara kuotanya belum waktunya berangkat, enggak berangkat mati. Itu bagaimana? Apakah bisa untuk jalan pintas dibadalkan aja dulu? Akhirnya masuk haji badal. Begitu. Satu sisi secara finansial dia sudah mampu berangkat, sudah bayar. Tapi karena terbentur oleh aturan jatah kuota, Indonesia ini kan jamaahnya tidak semakin sedikit tapi semakin banyak. Untungnya Kementerian Agama yang sekarang itu nambah kuota terus. Dan tambahnya banyak. Karena belum banyaknya yang daftar itu. Nah, sekarang bagaimana Ustadz kalau minta badal, sementara yang minta itu 5. Cara ini karena panjenengan nggak tanya hukum, tanya cara. Berangkatkan saya akan membadalkan. Kalau 5, sampean 1, saya 1. Pak Anas juga berangkatkan, Pak Andi berangkatkan, Pak Yai Radik, Pak Sas berangkatkan. Selesai. Karena apa? Kalau yang saya baca di kitab ini, 1 orang membadali 1. Jelas gak? Jelas? Pak Imam Syafi'i ini ada imam soalnya, ya ada imam ya. Jadi Imam Syafi'i. 1 orang 1. Ustaz, bagaimana kalau yang minta 5? Nah, yang 5 tidak bisa dibadalkan, tapi panjenengan menghadiahkan iya. Ini bab hadiah akhirnya. Karena kalau haji itu tidak ada masalah bab hadiah. Yang ada maksudnya yang diperdebatkan itu adalah ibadah badaniyah, baca Quran dan sholat. Tapi kemudian muncul perbedaan ini kalau diperpanjang diskusinya. Nah, kalau puasa itu badaniyah apa bukan badaniyah? Loh, haji itu badaniyah apa bukan? Wah, itu ruwet lagi. Maka panjenengan sebaiknya tidak usah membahas yang ruwet. Pokoknya manut karo ulama sing alim, selesai. Ya, kalau bacaan itu memang ikhtilaf ulama. Tapi kalau haji, enggak ada ikhtilaf.
bahwa orang lain mengerjakan, satu diniati untuk membadalkan. Berarti otomatis dia tidak beramal, yang dapat orang yang di rumahnya, yang diam. Tidak ikut beramal tapi dapat, namanya haji badal itu. Sebenarnya bab ini Pak banyak Pak, kalau dikaji secara ilmiah loh ya, ilmiah, panjang. Bukan hanya haji, berkali-kali ini nih Imam Ibnu Taimiyah nih. Saya suka karena apa? Dia cerdas. Ibnu Taimiyah ini cerdas. Kalau pengen cerdas kan berarti ngaji nang wong cerdas. Kalau pengen alim berarti ngaji nang wong alim gitu. Ya ini bukan berarti mempromosikan saya alim, enggak. Iya. Jadi saya mau menjelaskan bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah itu alim. Ini bab bahwa orang tidak ikut beramal tapi dapat. Ini gimana? Ini di kitab Majmu'ul Fatawa juz 24 halaman 366 sampai 367. Monggo panjenengan niki. Panjenengan lihat di sini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau katanya Ibnu Taimiyah sedekah, memerdekakan budak, terus doa, istighfar, salat jenazah, doa dan doa. Ini kan bagian yang ini kan amalnya orang lain semua. Katanya Imam Ibnu Taimiyah di sini, ada orang sholat jenazah itu jenazahnya tidak ikut sholat. Saya tanya ke panjenengan, sholat jenazah itu jenazahnya ikut sholat apa boten? Atau mungkin nanti jenazahnya Pak Imam ikut sholat baru budal gitu. Nah ini bab cerdas nih, bab cerdas. Bukan soal teks. Teks itu ya barang mati. Teks itu barang mati. Tergantung bagaimana cara memaham dengan argumentasi ilmiah. Katanya Imam Ibnu Taimiyah, jenazah itu kalau disolatkan, jenazahnya nggak ikut sholat. Ini semua ulama seluruh dunia sepakat, bahkan yang bukan ulama sepakat bahwa jenazah itu nggak ikut sholat. Terus, sing salat siapa ya sing urip. Terus yang jadi jenazah dapat apa enggak? Dapat pahalanya sholat apa enggak? Ya dapat. Ya sing ngelakoni sapa? Ya orang lain kan. Maka sebenarnya bukan haji saja. Ya termasuk sholat jenazah. Ini kitabnya. Dan ini sudah dengan hadis-hadisnya yang saya baca tadi itu. Amr bin Al-As itu dibilang oleh Nabi, "Lau anna abaka." Andaikan bapakmu Amr aslama masuk Islam. Fatasaddaqta, lalu kamu sedekah anhu atas nama dia. Au sumta, atau kamu itu berpuasa. Au iktakta, atau kamu memerdekakan budak anhu atas nama bapaknya. Nafa'ahu dalika. Katanya Nabi, itu bermanfaat. Sahih kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dan riwayat Imam Bukhari. Kan begitu. Sebentar, belum selesai. Mumpung saya ahli ngomong ini. Maksud saya itu benar. Kalau kita ngumrono hajikan Ustaz. Tapi ini enggak, maksud saya gini. Saya yang berangkat. Orang lain nitip badan 5 juta, 10 juta. Terus gimana kalau saya melakukan? Oh iya, makanya yang saya maksud bukan bayari penuh. Iya, saya paham, Pak. Saya paham maksud jenengan. Paham banget gitu loh. Cuma sampean mengira saya nggak paham, itu repot gitu loh. Ngapunten loh Pak ya. Sampean nanya satu, saya bisa menjawab 10 jawaban. Bukan nyombong, bukan. Saya yang menjelaskan ini, konsep ini Pak jangan pahami dulu. Paham banget, demi Allah saya paham wis ya. Paham maksudnya dengan. Kok sampean meragukan ilmu saya sih gitu loh ya. Enggak, bukan ya. Enggak, iya. Kemarin itu jamaah nanya satu pertanyaan, tak jawab 5 jawaban. Karena dia belum paham juga maksud saya kalau ini menerangkan. Biar sampean tanya satu tapi dapat 10. Buy one free 3. Beli satu free 3. Jadi begini, paham? Haji itu hanya untuk satu Yang nitip ini 5. Kalau secara fikih, sampean kalau alim fikih seperti saya lah misalnya itu ya. Tak tawari sama saya. Sampean tak tauhid mau berangkat haji, iya. Saya titip badal ya, tak titipi sampean 7 juta, iya. Ada 5 orang, tak kumpulkan dhisik, rapat tertutup. Kan eman kalau 7 juta kali 5 kan 35 juta ya. Lumayan pulang saya ganti PCX. Kan saya tinggal bilang, Pak gini.
saya mau membadali satu di antara jenengan. Satu yang saya badali atas nama si fulan. Yang 4 cukup saya hadiahkan. Gimana? Wah, kalau bab hadiah Pak Wahid ya tidak 7 juta, 3,5. Oke, tidak apa-apa. Kan enak ada tawar menawar ini dia. Iya. Berarti yang satu dibadalkan, yang satu dapat hadiah haji. Beda Ustaz? Ya beda. Beda tipis saja. Kalau misalnya yang dibadalkan ini belum pernah haji karena sakit darurat, berarti gugur hajinya karena dibadalkan. Karena yang 4 ini sudah haji tapi pengen haji lagi, terkendala dengan kuota, udahlah dapat hadiah pahala haji. Sama persis. Enggak terkurangi. Apa buktinya? Sampai sekarang belum ada berita dari langit kalau dihadiahkan itu berkurang. Kan belum ada. Dan berkurang. Bahkan la yunqasu min ujurihim syai'. Iya toh? Simpel ngaji begitu. Gitu Pak, paham saya. Maka dari itulah dihadiahkan saja yang 4. Dapat hadiah. Iya, bahasanya hadiah. Begitu. Tanda terimanya nanti. Iya. Tanda terimanya pahala ini memang nanti, Pak, gitu ya. Toh panjenengan sampai sekarang sholat belum dapat tanda terima diterima atau enggak kan gitu ya? Ya apalagi yang hadiah. Iya. Ini bab ilmu loh ya, bab ilmu. Kalau udah bab cerdas. Panjenengan kalau nggak mau ngakui, berarti panjenengan bukan golongan cerdas. Kan eman, berarti tak tercerahkan jadi Muhammadiyah. Lah enggak, katanya Imam Ibnu Taimiyah begitu. Perkara nanti urusan bacaan, kalau bacaan Quran iya, memang ikhtilaf dihadiahkan. Tapi kalau diniati doa enggak. Nah, ini panjenengan fatwa ulama Saudi, fatwa Lajnah Daimah. Ya, niki Pak. Nah, panjenengan bisa ngambil. Makanya kemarin siapa itu Prof Haris itu menjelaskan ini awal-awal pertemuan ini. Nih, panjenengan kalau baca Quran kok diniati doa itu jadi doa, berarti tidak dihadiahkan, tapi diniatkan Ini fatwa Lajnah Ad-Daimah Saudi Arabia. Oh, ini saya terangkan ini. Al-Fatawa kitabnya. Nah, jadi. Wes. Lajnah Ad-Daimah. Nah, kitabnya di kitab fatwa Saudi Arabia. Niki diterangkan begini. Niki Pak. Ya, memang kita kadang begini toh. Maaf, ini kalau ngaji itu kan kadang kudu ya kudu tersinggung dikit, sakit hati sedikit, itu biasa. Iya. Apalagi panjenengan niki. Ini fatwa niki, fatwa ke 1504. Pertanyaannya, hal qiraatul Quran min babid du'a? Apakah membaca Quran itu termasuk doa? Nah, dijawablah di sini. Qiraatul Quran min haitsu hiya qiraah laisat du'aan bi maknal mas'alah, walakinnaha mustalzamud du'a. Dari sisi Quran itu sebagai bacaan, itu berarti bukan doa untuk minta-minta. Akan tetapi secara implisit itu sudah mengandung doa. Jadi Quran itu kalau dibaca dari surah Al-Baqarah sampai terakhir, apalagi Fatihah sampai terakhir, itu namanya kalau dilihat dari sisi itu adalah bacaan, bukan doa minta-minta. Tetapi maknanya adalah i'lanul hajat ilallah wa ila ihsanihi wa rahmatihi wa husni masubatihi. Berarti orang baca Quran itu sebenarnya ketika membaca, dia meminta turunnya rahmat Allah dan turunnya ridho Allah dan pahala Allah. Maka ketika orang mendapat rahmat Allah dan ridhonya Allah, secara otomatis dia akan ayyus bigha alaihi na'mah. Oleh Allah akan dilimpahkan kenikmatan dan keberkahan. Wa yadfa'u anhu asyarra wal bala. Secara otomatis walaupun enggak minta, orangnya baca Quran, bala terhindar. Begitu. Paham nggih? Paham? Maka Nabi Muhammad SAW ketika membaca Quran nyampe di ayat rahmah berdoa. Jadi misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya Allah, berilah aku kekuatan iman kepada barang gaib dan berilah kekuatan rezeki yang berlimpah untuk kami infakkan. Kenapa? Ayatnya berhubungan dengan infak. Nabi setiap membaca ayat rahmah berhenti dan berdoa. Dipotong ayatnya lalu berdoa. Maksudnya berhenti dulu berdoa. Tapi panjenengan sama sekali tak pernah melakukan ini. Sudah kelihatan dari wajahnya. Jadi wajahnya kelihatan, tidak paham bab ini. Maka kalau ada orang baca ayat kok berhenti lalu berdoa, yaitu sunnah Nabi. Sering begitu, sering saya lakukan itu. Sering baca Quran, ada ayat tentang neraka jahanam, maka meminta perlindungan agar terlindung dari neraka jahanam. Begitu. Gitu, jelas nggih? Paham nggih? Nah, keterangan fatwa ini mengatakan pula niki. Faida ayat-ayatnya banyak di Quran, surah Al-Baqarah, semua surat banyak yang mengandung doa-doa. Pokoknya yang mengandung doa panjenengan jadikan doa, boleh. Faida qasada ad-du'a ma'at tilawah ad-du'a lil ahya wal amwat rajauna ayyan fa'ahumullahu bidzalika fadlan minhu wa rahmatan lakin min jihati annahu du'aun la tilawatu qur'ani. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, apabila orang baca Quran diniatkan berdoa kepada Allah agar turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu doa lil ahya untuk orang yang masih hidup, wal amwat dan orang yang sudah meninggal dunia, maka kita berharap kepada Allah, Allah menurunkan rahmat kepada mereka. Begitu loh, Pak. Beda dengan niat hadiah dan niat doa. Beda tipis. Walaupun hasilnya nanti sama. Beda tipis. Maka saya tanya panjenengan agar terhindar dari ejin, agar tidak diganggu ejin, sampean baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus apa lagi? Kira-kira lah yang akan panjenengan baca apa? Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi. Di ayat kursi itu tidak disebutkan tentang ejin. Tapi panjenengan jadikan doa sesuai janji hadis Nabi, orang yang baca ayat kursi, apalagi rumahnya dibacain ayat kursi dan surah Al-Baqarah, maka rumahnya ini tidak akan didatangi setan sampai sehari semalam. Begitu. Nah, berarti tidak apa dengan demikian orang baca ayat kursi. Ustaz, itu loh ada orang marah-marah, bacain ayat kursi. Iya, saya gak mandi sawat karo kursi. Gitu. Iya. Lah panjenengan baca ayat kursi untuk orang yang hidup agar dituruni rahmat oleh Allah. Dan ada sebenarnya yang mau saya baca tapi bulan depan saja. Hadis Sahih Ibnu Hibban. Katanya katanya Syekh Abdullah Al-Bassam di syarahnya Sahih Bukhari. Hadis tentang niki kan diakui, semua ulama ngakui termasuk di Muhammadiyah, bahwa orang yang mau meninggal dibacain surah Yasin atau dibacain Al-Quran. Untuk apa? Turun rahmatnya Allah, nyawanya itu dicabutnya dengan ringan dan enteng. Loh, itu kan dibaca ke orang hidup, cuma sudah hampir garis finish. Biar enteng, iqra'u ala mautakum ya Yasin. Kan begitu. Hadis sahih. Ini hadisnya kan sahih di dalam kitab Bulughul Maram, bahwasanya orang yang dalam keadaan sekarat itu dibacain itu. Kenapa kok dibacakan itu? Agar turun rahmat. Itu kan masih hidup. Kan bukan ayatnya kan yang dibaca tidak tidak berhubungan inti kepada mati, enggak toh. Dan ini rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dan itu baca surah Yasin untuk orang yang masih hidup, itu kan tujuannya untuk turunnya rahmat. Maka orang baca Quran andaikan tidak mau menghadiahkan, maka diniatkan doa saja. Kalau diniatkan doa, sepakat semua ada masalah. Begitu. Nah, ini namanya ilmu. Begitu. Kalau ikhtilafnya sudah lama,
ikhtilafnya kalau dihadiahkan. Hadiah dengan doa beda. Beda tipis, iya beda. Begitu. Jadi kalau tidak mau menghadiahkan berarti diniatin doa. Ini fatwa dari Saudi Arabia, fatwanya ulama Saudi, dan sekaligus berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban. Gitu. Dan ini namanya ilmu, Pak. Dengan begitu kan enteng. Maksudnya enteng gimana? Aku nggak mau, Pak, nggak mau menghadiahkan. Kenapa? Sampai sekarang belum ketemu tanda terimanya. Iya. Tapi saya niat doa saja, berarti selesai. Begitu. Gitu Pak Imam G. Berarti diniatkan hadiah. Kalau mau. Maksudnya umrohnya. Prakteknya sama. Kalau ya. Mama satu prakteknya sama. Prakteknya sama. Pada saat apa kita niatkan itu? Oh ya, waktu berangkat sampai berarti sudah niat. Waktu naik pesawat nginjak kaki pertama ke tangga pesawat itu sudah masuk itu ya. Atau bahkan keluar dari rumah. Hadiah. Sedekah namanya. Sedekah itu boleh atas nama orang hidup atau orang yang apalagi yang sudah wafat. Misalnya Pak Imam ya, habis ini keluarkan uang 100.000 di kotak itu. Ini sedekah saya untuk Ustadz Abdul Wahid itu. Dan itu tak berkurang panjenengan, tetap. Iya, berarti panjenengan baik itu. Kalau nggak begitu berarti kurang baik. Sudah baik tapi kurang. Saya kira begitu, G. Ya. G. Jelas. Jelas, G. Ya. Memang kalau dibaca semua nggak cukup waktu. Iya. Nggak cukup. Banyak yang harus dibaca, tapi waktulah yang membatasi kita bersama. Begitu. Semoga panjenengan diparingi sehat. Panjang umur barokah. Panjang umur tapi tidak sampai kiamat, G. Ya, kalau kiamat sampai tidak mau. Iya. Dan semoga panjenengan semuanya diberi rezeki yang berlimpah. Tetap iman Islam, semangat ngaji, tolabul ilmi, ya, sampai mati. Nyari ilmu itu sampai mati. Begitu. Kapan? Terserah panjenengan pilih hari apapun. Ya, pokoknya sampai mati ngaji. Ingat persaksian yang paling indah nanti di hadapan Allah, panjenengan kumpul di dalam majelis ilmu. Itu terindah. Lebih-lebih ngajinya seperti hari ini nih. Semuanya dibaca sampai habis. Sampai hampir habis. Gitu ya, sampai hampir habis. Dan semoga anak cucu kita oleh Allah diberikan berkahnya pula ngaji pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Istajib doaana ya Allah, istajib doaana ya Allah, waqdi hajatina wa hajatikum wa hajatina wa hajatikum wa hajatihim ya Allah. Istajib doaana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.